Bahkan tidak perlu lapor KUA, misalkan, Pak saya malah mau gauli si Anu, nggak perlu. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa, amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon izin kepada ibu-ibu, izinkan saya ini untuk berkenan kiranya menceritakan tentang seorang wanita yang halal digauli tapi haram untuk dinikahi. Ini kan unik ya. Saya akan cerita apa adanya sesuai dengan kaidah hukum syar'i ya. Saya tidak ngarang dan ini memang ada banyak di literatur ya. Sahabat Mang Haji Channel mau nanya bener nggak sih gitu ya? Ya ada lah, orang ada kok ininya. Jadi saya bicara hukum di sini ya. Bicara hukum ada kaidah hukumnya yang seperti itu gitu. Jadi ketika halal digauli tapi haram dinikahi. Jadi berarti kan tanpa nikah tuh. Berarti kalau tanpa nikah tuh efisien, tidak perlu ada mahar, tidak perlu ada ngebesan gitu ya, tidak perlu ada hajatan. Kok bisa begitu ya? Memang begitu. Kan nggak nikah berarti zina dong? Nggak juga. Enggak, dijamin ini dijamin. Enggak, ini tidak zina, tidak masuk kategori zina. Halal, soal halal thayyiban. Kemudian usianya berapa kira-kira perempuan itu, wanita itu? Ya bisa muda, bisa tua. Kemudian warna kulitnya ya macam-macam. Ada yang kuning langsat, ada yang mungkin bule, ada yang hitam, macam-macam lah. Di negara mana adanya? Ya saya no komen kalau negara ya, takut menyinggung sebuah negara ya. Jadi ada gitu. Ada ketentuan yang seperti itu. Kemudian juga tidak perlu izin istri. Kalau poligami kan harus izin istri. Kok perlu? Ya perlulah, karena disyaratkan poligami kan adil. Ketika adil itu berarti syaratnya ya harus terbuka. Jadi tidak mungkin kita menjustifikasi seorang bendahara itu adil kalau dia tidak transparan. Jadi harus terbuka gitu, harus ada sepengetahuan istri yang tua. Kalau ini nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Bahkan setelah bisa digauli juga bisa kita minta bantuan dia untuk bantu kita, bantu pekerjaan kita, jadi asisten dan seterusnya bisa gitu. Enak lah, enak. Tapi mungkin sebelum saya cerita ke situ, karena ini channel haji, saya ceritakan tentang haji dulu ya. Nanti sabar ya. Bapak-bapak juga jangan terlalu tegang, santai aja, santai dulu. Dalam haji itu bagaimana hajinya hamba sahaya? Saya cerita tentang hamba saya, kan ada hamba saya itu ada yang mukatab, mudabar, ada walad ya. Mukatab itu hamba saya yang dalam proses merdeka tapi dia dengan bayar mencicil gitu ya. Dan juga mudabar itu hamba saya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya, setelah tuannya meninggal dia merdeka. Hamba saya itu hajinya itu harus seizin sayyidnya, harus seizin tuannya itu. Jadi karena ada keterikatan atasan dan bawahan gitu kan, ada keterikatan kontrak kerja. Nah itulah mungkin proses hajinya hamba saya. Nah saya akan cerita siapa sebenarnya sih yang dimaksud dengan perempuan yang bisa digauli tanpa harus dinikahi, bahkan dinikahi pun haram hukumnya, yaitu hamba sahaya. Jadi ketika seseorang punya hamba sahaya perempuan, maka dia bisa menggauli si perempuan itu. Maka jadilah si hamba saya itu statusnya menjadi hamba saya ummu walad. Jadi ibunya anak-anak lah, ibuna barudak. Dan nanti setelah si sayyidnya, si tuannya meninggal, maka dia otomatis merdeka. Itulah mungkin sekedar pengetahuan ya yang perlu kita ketahui, walaupun sudah tidak ada, tapi tetap hazanah kalimat ini tetap dikaji dalam kitab-kitab klasik ya, masih ada. Dan mohon maaf kalau misalkan tidak berkenan ataupun ada candaan, saya mohon maaf.
Allahumma fiqillah aku mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.